banyak banget film yang di belakangnya itu ada produk. Atas nama seni menjadi punya legalitas. Berkesenian yang adaptif. UMKM. UMKM itu usaha maneh keur maneh. Oke, sob tepang di Pepep Rock and Roll seperti biasa sareng Waji sareng tamu bintang. Ya. Mangga Waji dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Pepep Rock and Roll. Ngarokok, bari ngobrol. Hari ini kita akan berbincang dengan Aila tentang ekspansi beliau di lembaga kesenian Nahdlatul Ulama, khususnya Les Bumi. Ada yang harus disampaikan kepada masyarakat tentang statement berkesenian. Kenapa kita menghadirkan beliau? Karena kita perlu statement yang meluruskan bahwa kan ada kesan jika berkesenian itu agak gimana dengan keberagamaan gitu ya, Pak Haji. Nah, sekarang kita bahas. Nah, seperti apa nanti ke depan ya tetap pantengin Pepep Rock and Roll, guys. Mangga. Sejak 2008 saya sebetulnya dari dulu saya suka baca-baca tentang apa itu seni, sebetulnya tertarik banget gitu untuk mengetahui seni. Beruntung saya tidak sekolah. Jadi saya bisa seliar ini mencari kemungkinan segila seni. ini. Di antaranya yang waktu itu inget Pak Haji, saya suka mengumpulkan setiap hari Minggu itu ada di majalah PR namanya Hasanah. Itu ada kolom, jadi setiap minggu tuh ada rubrik Hasanah. Saya pasti bacanya yang itu sampai habis semuanya. Gitu. Dan waktu itu saya nggak ngerti banget apa itu seni. Gitu. Yang saya tahu seniman itu harus sekolah di ITB atau di manapun, lalu membuat pameran, buat karya lah. Membuat karya dan pameran. Korannya apa? PR ya? PR. Waktu itu ada Hasanah. Sekarang nggak tahu masih ada nggak ya? Kalau yang berkesenian biasanya belinya PR hari Minggu. Kalau yang belinya hari Sabtu biasanya neangan lowongan kerja. Biasanya memang gitu. Kalaman. Dari rubrik itu terus ngumpulin gitu, disimpan biar nanti kalau ada ide bisa dibuat. Terus tiba-tiba saya diajak teman-teman untuk ke JAV. Dan di sini saya di JAV ketemu banyak orang tentang kesenian. Oh, seni itu lain gitu. Jadi akhirnya ada kemungkinan lain tuh di kesenian gitu. Belajar banyak, ada yang aktivis, seniman, banyak orang lah yang datang ke sini, peneliti dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya mencoba apa sih sebetulnya seni gitu dalam pengertian saya sendiri gitu, dari bertemu orang-orang di sini. Dan akhirnya ketahuan bahwa seni itu adalah salah satu cabang olahraga bela diri sebetulnya. Bagaimana melalui seni kita membela diri gitu dari apapun yang datang. Misalnya Pak Haji nih, hari ini saya punya cara membela diri dengan 2018 saya mulai bersarung. Bela dirinya udah saya mah seniman. Padahal untuk beli celana yang baik sekarang kan sekitar 1,5 juta, 2 jutaan lah celana yang baik tuh ya. Kalau sekarang dengan bersarung saja saya sudah tegap baik atas nama seni menjadi punya legalitas. Akhirnya terus selama berjalan saya juga tadinya tidak menemukan korelasi atau hubungan antara seni jeung agama teh. Tadinya sebagai agamawan ningali orang seni teh naon gitu nya, terus orang seni melihat agamawan gitu. Tapi ternyata jika dilihat lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu seni semua Pak Haji. Bagaimana dia hidup itu ada sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan Muhammad itu kan menjadi teater sepanjang masa yang kita bisa lihat dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Hadis-hadis yang disebut sunnah qauli itu juga menjadi karya sastra Pak Haji. Al-Quran itu juga karya sastra. Dan bagaimana seni itu memberi nyawa pada sesuatu yang secara material tidak berdaya, itu menjadi gara-gara seni sesuatu yang tidak berdaya itu
menjadi ya kalau kita lihat misalnya kayak lukisan dengan material yang sama, tapi gara-gara dilakukan oleh si A harganya 200.000. Tapi jika dilakukan oleh Joko Pokik, Apandi dan lain sebagainya harganya bisa 2 miliar. Yes. Rasulullah diutus ke dunia saja untuk alasan seni. Alasan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang berakhlak biasa nyeni. Angkat haji, ya, kan itu nyeni, pantas itu. Kenapa Ka'bah gitu, yang cuma kubus bentuknya sangat sederhana. Iya, iya. Padahal kalau kita materialistis, yang piramid lah atau seping ya, Lebih wah bentuknya gitu. lebih wah, lebih nyeni, lebih gila. Kalau orang nggak mungkin abad ini membuat piramid. Tapi kenapa Rasulullah menarik Islam ke Ka'bah, sesederhana Ka'bah, dan dia memberi nyawa pada Ka'bah itu dengan ritual-ritual yang sebut saja itu nyeni ya. Kalau menurut saya itu adalah seni, setinggi-tingginya seni adalah pada saat Rasulullah menempatkan nilai pada sebuah bentuk yang sangat sederhana. Jadi saya pikir berkesenian itu dalam batasan-batasan yang baik juga perlu. Apa kok masuk Pak Haji? Ya, saya bilang tadi bahwa berkesenian itu yang pasti akan membuat orang menjadi lebih berkehidupan lebih ngeunahun. Itu yang pertama. Cuman ketika berkorelasi pandangan Aila tadi bahwa sebetulnya tidak ada benturan antara kehidupan beragama dengan kita melakukan aktivitas berkesenian. Tetapi tentunya berkesenian yang seperti apa dan bagaimana. Nah, ini kan yang kadang-kadang orang menjadi terjadi perbedaan. Jadi ketika tadi disampaikan contoh-contoh oleh Aila itu begini, tapi ada juga orang yang secara ekstrim dia menampilkan kebebasannya atas nama seni. Nah, itu bagaimana? Itu Pak Haji, kita nggak boleh menilai orang lain salah menjudge mereka salah. Tapi kalau saya pikir kita sebagai muslim bolehlah mengambil seni sebagai muslim gitu. Jangan pikirkan mereka yang tidak menggunakan seni dalam koridor bermuslim gitu. Berpulang pada diri sendiri. Ya. Bagaimana hubungan berkesenian dengan kehidupan kita beragama? Tentu berkesenian itu sah. Sejauh berkesenian kita digunakan untuk meningkatkan keimanan kita. Untuk bagaimana kita memahami keagungan kebesaran Allah dan kita penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada Asep Sunandar yang disebutkan sebagai dia menyampaikan ayat-ayat Allah melalui wayang, menyampaikan cerita-cerita melalui mungkin judulnya tidak di dalam judulnya tidak ada kalimat-kalimat agama, yang itu menjadi terjemahan dari yang suara Tuhan yang di atas ke lur yang di bawah itu ada. Dan wayang sebagai media dakwahnya gitu. Begitu pun dengan 9 wali itu yang menggunakan media berkesenian untuk berdakwah. Jadi kita jangan menyebut bahwa mereka menyenikan agama, tapi mereka menggunakan seni untuk menyebarkan agama. Saya sepakat dengan Aila. Jangan membuat stigma seolah-olah ada dua kutub yang berbeda antara melaksanakan agama dengan berkesenian. Saya sepakat. Karena apa? Karena kesenian itu bisa menjadi media untuk orang melakukan penyebaran agama, melakukan peningkatan ketakwaannya dan lain-lain. Itu di tradisional ya, di seni-seni sekarang nih, seni-seni modern. Mari kita lihat beberapa film itu di belakangnya produk kan. Ada yang film perang itu ternyata jualan senjata. Film banyak banget film yang di belakangnya itu ada produk. Kayak apalagi sinetron ya yang HP itu kan sebetulnya mereka menebar produk dalam kesenian gitu. Kenapa enggak gitu sekarang? Kita nih muslim yang
yang di ujung zaman menggunakan seni sebagai medium untuk berdakwah. Nah, kira-kira program terdekat dari Les Bumi Kecamatan Jatiwangi sendiri bagaimana untuk membaurkan seni sebagai media dakwah ini? Saya mengajak warga untuk kembali bersemangat melaksanakan UMKM lah. Kembali menjadi perajin tanah liat jika genteng sudah tidak lagi UMKM itu usaha maneh keur maneh gitu. Bukan. Usaha maneh keur maneh. Yang usahakan bakal menang hasil lah kan. Ya. Gitu. Jadi ada upaya Pak Haji yang agenda pertama saya yaitu adalah bagaimana merangsang warga lagi untuk menjadi muslim yang baik dengan melaksanakan sunnah Rasul dan melakukan apa yang sedekat ini aja setolehan kepala gitu. Ada tanah yang kita punya, ada tungku yang masih berdiri, ada sumber daya manusia yang masih mungkin mengelola tanah. Jadi artinya bagaimana Les Bumi sekarang merubah paradigma warga Jatiwangi yang tadinya membuat genteng hanya sebagai fungsi kan gitu, fungsi untuk peneduh atap, menjadi karya seni yang memiliki nilai seni dan bisa dijual lebih tinggi. Ya gitu. Kalau satu truk genteng itu Pak Haji cuma 15 jutaan lah. Jika sudah berglasir itu 15 juta sampai ke Bandung. Sementara kemarin alhamdulillah di studio saya itu ya walaupun belum banyak Pak Haji, satu becaeun lah lamun bisa ke beca mah ke Bandung itu laku 8 juta. Alhamdulillah. Berarti value-nya lebih tinggi. Meningkatkan ininya ya tentu dengan beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan lagi. Dengan beberapa formula. Jadi mungkin Aila menarik Les Bumi ini kepada lebih berkesenian yang adaptif. Adaptif terhadap adaptif. Ada adab-adabnya. Iya, terhadap bagaimana membangun kultur pemuliaan tanah di Jatiwangi ini agar secara volume mungkin lebih kecil, tetapi secara nilai tambah ekonominya itu menjadi sangat kuat. Dan ini alasan perlu diketahui kenapa 2 episode Pepep Rock and Roll diadakan di JAP Jatiwangi Art Factory. Ini adalah satu visual yang memberikan sebuah fakta bahwa ini adalah nilai-nilai yang dibangun dari tanah. Ini tanah semua ini. Ya. Ini juga yang 3 ini dari tanah. Saya orang jeung genteng teh baraya Pak. Dulur jeung gentong teh. Itulah maksudnya gini. Jadi kenapa 2 episode ini diambil di Jatiwangi Art Factory adalah untuk memperlihatkan value, kemudian memberikan spirit juga pada masyarakat bahwa betapa bernilainya hal-hal yang sederhana semisal tanah ketika dieksplorasi dan diberikan formula-formula untuk meningkatkan value-nya. Gitu. Oke, Wajib, sepertinya waktu sudah nyerelek seperti sleting ya. Ketika rasa kan nyerelek gitu ya. Silahkan langsung Wajib ditutup. Iya. Hatur nuhun Sob atas atensi dan perhatiannya selama ini, dan mudah-mudahan kita tetap bisa ngobrol dalam tema dan waktu yang berbeda, lebih menarik, lebih asik, tetap saling menguatkan dan tetap saling memuliakan dalam Pepep Rock and Roll. Ngarokok bari ngobrol. Salam Pepep Rock and Roll. Rock and roll.